Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharti dari SDN Bukit Duri 05. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang modul dari 3.1 terkait demonstrasi kontekstual. Di depan saya, beliau adalah Kepala Sekolah SDN Bukit Duri 05, Ibu Komisi Prihatin NTD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah sosok pemimpin yang menurut saya karismatik, yang dari kepemimpinan beliau memberikan sebuah ide-ide berlian untuk kami sebagai gurunya, dan bagaimana pengambilan keputusan yang beliau lakukan pada saat situasi yang memang menuntut beliau untuk mengambil keputusan yang tepat, cermat, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ikuti terus, dan inilah bincang-bincang saya dengan beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, di sekolah kita itu kan pasti ada berbagai masalah ya. Dan menurut Ibu, dari berbagai masalah yang akhir-akhir ini booming gitu, yang bikin tanda kutip menjadi dilema buat Ibu dan pilihan keputusan, itu masalahnya Ada beberapa masalah, tapi yang difokuskan adalah masalah etik tenaga kerjaan, khususnya ada satu tenaga pendidik yang sebelum lama itu 9 tahun yang kedua pengusaha sudah mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan. Pasti Ibu bertanya-tanya, kenapa kok dia melakukan itu? Kira-kira buat Ibu, seberapa sering dia melakukan tindakan yang tadi Ibu katakan? Untuk terlama sering, dan untuk mengajarkan itu tidak sering sekali. Ya mungkin karena kurangnya artinya dia kurang teliti ketika mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan. Kalau seringnya terlambat, alasan beliau adalah karena macet. Tapi saya sudah berikan solusi bagaimana supaya tidak terlambat. Dan di masalah tersebut nanti meningkatkan identifikasi kenapa dia sering terlambat itu. Iya. Macam emang jarak dari rumah ke sekolah berapa kilo? Kurang lebih 8 berarti 60 sampai 80 kilo. Jauh ya perjalanannya. Iya, jauh, dan ya butuh berganti-ganti kendaraan untuk transportasi. Kalau gitu, menurut Ibu itu dilema atau emang sebuah kasus yang biasa? Kalau menurut saya ya dilema sih, karena dia jaraknya jauh, kita suruh datang cepat juga susah, karena dia sendiri dari rumah sudah jam 4:30 sebetulnya sudah pagi, tapi memang karena jaraknya jauh dan transformasinya mungkin yang agak sulit dari rumah ke stasiun, jadi sering terlambat di stasiun, belum dari stasiun sampai stasiun tempat, dari stasiun tempat lagi ke sini lagi, dia juga kendaraannya kan agak sulit. Di
macet gitu ya. Iya, macet yang utama ya. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan dalam hal pembinaan terhadap dia? Yang pertama, untuk keterangan yang pertama yang jelas itu memang selalu diberikan pembinaan, ya, terus diberikan teguran supaya apa yang dia selama ini lakukan itu lebih baik. Dalam artian kalau terlambat ya usahakan berangkat lebih pagi, tidak terlambat. Kalau pekerjaan ya usahakan sebelum mengerjakan dia lebih dulu mengerti apa yang harus dia kerjakan atau tugas apa sebenarnya yang dia harus kerjakan, sehingga mengurangi kesalahan yang dia buat. Menurut Ibu ada nggak dari yang tadi langkah-langkah itu yang menurut dia itu sudah menunjukkan sebuah perubahan sikap? Ya untuk sekarang ini ya paling yang itu masih satu yang belum, ya itu terlambat tadi yang belum. Tapi kalau untuk kerjaan sudah mulai ada kemajuan, ya ada kemajuan karena ketika salah kita ingatkan dia akan besok-besok dia udah lebih teliti dibanding sekarang. Menurut Ibu ada nggak untuk langkah ke depan untuk dia? Tantangannya terutama itu ya, yang pertama di macetnya itu dia tantangannya ya itu apa, kita selalu menyarankan dia untuk datang lebih cepat dan dia susah untuk itu karena dia udah berangkat pagi gitu loh. Ada lagi nggak tantangan yang secara pribadi itu pengen banget dia itu jangan ngulang lagi gitu selain udah dilakukan pembinaan gitu? Tantangan yang pertama yang jelas tantangan adalah dari pribadi dia untuk berubah. Tantangan terberat adalah keinginan dia untuk berubah gitu. Itu yang berat, motivasi dia ya untuk berubah. Dalam menyelesaikan tadi yang sudah dilakukan langkah-langkahnya, apa keinginan terbesar dari Ibu terhadap sebuah perubahan ini yang tiba-tiba dia besoknya begitu lagi? Jadi apa yang Ibu bisa berikan keputusan? Nah tadi teguran udah, kemudian pembinaan udah, apalagi yang Ibu lakukan untuk benar-benar dia itu sadar gitu kalau bukan berarti macet terusnya ya itu lagi gitu. Ya berarti ya satu tujuan adalah hukuman, baik hukumannya berupa bisa aja hukumannya berupa penambahan kerjaan supaya dia lebih gesit atau lebih pagi. Jadi hukumannya penambahan pekerjaan. Iya. Dan dia atau bikin surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Pernah nggak Ibu terbesit akan mengeluarkan diri? Pernah. Terus Ibu pasti dilema. Iya. Kenapa Ibu terus akhirnya nggak jadi gitu? Kenapa? Karena ya terutamanya sisi kemanusiaan pastinya ya, sisi kemanusiaan lihat dia yang sudah usia segitu kemungkinan untuk diterima di tempat lain agak sulit mengingat usia. Terus yang kedua juga kita membacakan dengan keluarganya kalau kita pindahkan ke tempat yang lebih jauh dari sekarang. Padahal segitu banyaknya Bu ya, tapi Ibu tetap berprinsip ya, tetap backup gitu ya. Iya, soalnya biar bagaimanapun kan dari kalau tugas dan tanggung jawab kita harus tetap mengajarkan dia untuk disiplin dalam bertugas dan bertanggung jawab.
Tapi kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, memang kita harus bisa juga ada rasa tidak tega, kasihan dan sebagainya. Pasti sisi kemanusiaan kita ya. Jadi memang kita juga harus seimbang antara sisi manusia dengan sisi tugas dan tanggung jawab. Dan kita berusaha untuk setiap kali dia melakukan kesalahan, kita berikan teguran setiap kesalahan, supaya dia lama-lama jadi terbiasa untuk tidak melakukan itu. Ada kan pembelajaran yang bisa diambil dari kasus ini? Banyak pembelajaran. Satu, menanamkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, rasa memiliki sekolah ya. Terus yang keempat, tentu saja ada rasa ada rasa cinta terhadap pekerjaan ya. Jadi dengan dia cinta pekerjaan, dia nggak akan merasa terbebani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Suharti dari Guru Penggerak Angkatan kelima SDN Bukit Duri 05 DKI Jakarta akan memberikan informasi terkait dengan implementasi demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Dalam hal ini yang menjadi narasumber saya adalah Ibu Irnawati SPD. Ya. Assalamualaikum Bu. Salam. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN Manggarai 01 yang Manggarai Selatan 01 yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan Kali ini kita akan bincang-bincang bagaimana beliau memutuskan sebuah masalah yang terjadi di sekolahnya. Dan ini menurut saya masalah yang sangat unik, sangat menarik, dan bagaimana kepiawaian beliau untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat, tepat, akurat, dan menguntungkan kedua belah pihak. Karena sosok beliau, Ibu Irnawati SPD ini adalah sosok kepala sekolah yang keibuan, yang lembut hatinya sehingga bisa memberikan teladan baik kepada guru-guru di SDN Manggarai Selatan 01 dan juga khususnya kepada orang tua murid, karena terkait kasus ini berhubungan langsung dengan orang tua murid dan guru yang ada di sini. Ikuti terus bagaimana kelanjutannya, dan inilah sosok beliau. Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya. Saya ingin bertanya akhir-akhir ini di sekolah ya, pasti mengalami sebuah masalah ini, baik itu masalah yang ada terkait dengan pendidik atau pendidikan atau bahkan orang tua murid. Dan saya mau bertanya Ibu, yang paling dekat dengan Ibu yang akhir-akhir ini jadi merupakan sebuah problem, dilema buat Ibu, itu masalah apa sih? Kalau masalah sih tentunya banyak ya, untuk berat ringannya itu tergantung kepada kapasitas kita untuk melakukan pernikahan terhadap kasus tersebut. Hanya karena sekarang mulai digencarkan stop bullying, maka yang saya kedepankan adalah mengenai kasus pembulian. Di mana kasus pembulian itu dalam bentuk apa sih? Kasus pembulian itu dalam bentuk lisan ya, lisan bahasa. Jadi sibuk sudah pernah ada kasus kamu kemarin
itu saya mendengar ada anak yang suka memang anak tersebut dengan satu anak yang lain, dengan temannya yang satu itu nggak ketahui kenapa memang dia suka membuli. Jadi yang dibully bukan yang laki-laki, tapi yang perempuan yang dibully yang laki-laki. Jadi ini kelas berapa, Bu? Kelas 3. Kelas 3. Saja ya. Berarti yang bully itu sama satu kelas Satu gitu. kelas. Iya. Oke. Yang dibully juga sama ya. Iya, Satu satu kelas. Apa yang dikatakan sama si perempuan itu sebagai pembuli? Banyak. Ya, contohnya maaf ya, misalnya apa ya tuh gitu. Dan banyak lagi ya, tentunya yang lebih tahu kan guru kelasnya ya. Nanti mungkin buat bisa ngobrol sama guru kelasnya juga. Karena saya tahu bahwa ada pembulian ini juga dari laporan guru kelasnya. Ini sudah berapa lama adanya kasus ini, dibully dan membuli itu di kelas ini? Jadi kasusnya ini dari akhir kelas 2 sampai meninggal kelas 3. Iya. Memang sudah terdetek dari guru kelas 2-nya, hanya belum ada pemecahannya dan apa sih yang menjadi penyebab utamanya, karena kok berlarut-larut walaupun oleh guru kelasnya udah dipertemukan, dipertanyakan apa sih masalah yang menjadi masalah sehingga ini. Sebenarnya bukan dari pihak anaknya saja yang membuat ini, Siapa yang terlibat di dalam aksi bully dan membuli itu? Jadi gini Bu, setelah ditelusuri, diamati oleh guru kelasnya dan kebetulan juga salah satu orang tua yang anaknya dibully itu ada saya. Jadi intinya apa langsung intinya nih? Iya, boleh. Jadi gini, di dalam satu kelas itu kan ada organisasi perwakilan kelas, Komite. Ya, komite kelas. Nah, ternyata salah satu di antara orang tua tersebut di panitia kelas itu terdapat adanya persaingan untuk menduduki suatu jabatan di kelas tersebut. Ya, ibaratnya ingin mendominasi. Nah, karena ada pesaingnya, maka yang merasa mungkin lebih Tersaingi gitu ya. tersaingi ya akhirnya memprovokasi orang tua yang lain untuk menjauhi si orang tua ini. Imbasnya ke anaknya, kebetulan yang mengadu ke saya itu orang tua dari si anak laki-laki Yang dibully gitu ya. Jadi sebenarnya permasalahan pembulian itu berakar dari orang tua bukan menurut dari anak. Dia tidak apa-apa orang tuanya marah, malah sampai ketika dia melapor ke saya bahwa anaknya diperlakukan itu, dan dia juga sampai di WA grup kelas juga, kok kayaknya nggak ditanya, nggak direspon, kayaknya dicuekin, sampai nangis-nangis lapor ke saya kan, mana pengen pindah, memindahkan anaknya ke sekolah lain karena dia merasa ya terkucilkan di kelas. Saya bilang kenapa seperti itu, coba ibu cerita. Tadinya kan langsung cerita bahwa adanya persaingan untuk menduduki jabatan di kelas tersebut. Pernah nggak Ibu mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa itu? Pernah. Memang ya kalau di depan saya ya kayaknya baik-baik saja, tapi
tidak tuntas, lewat dari saya lah masih terus. Akhirnya ya memang perlu ada kesadaran dari salah satu harus mengalah kan gitu. Nah, untuk yang seperti itu pasti Bu berpikir ya bagaimana untuk meluruskan kasus tersebut biar tidak lebih parah lagi dan panjang ya. Itu langkah-langkah apa yang waktu itu Ibu lakukan selain mempertemukan kemudian tidak ada solusinya? Pastikan apakah terus Ibu langsung ya udah diselesaikan dikembalikan lagi ke guru kelasnya atau memang butuh solusi lain? Yang pertama saya tentu aja selalu konsolidasi sama guru kelas ya. Melihat perkembangan anak yang individu dan membimbing. Terus saya dapat laporan kan dari guru kelas seperti ini, misalnya ibu masih seperti ini. Nah, saya juga kan anaknya Pemanggilan anak ya mana ibu dengan seperti ini. pemanggilan anak yang dibeli apa yang membeli atau keduanya? Pertama ya sampai itu, terus akhirnya kan dia ya namanya anak-anak ya ini nggak ada masalah ya, hanya dia itu kan orang tuanya. Nah setelah itu yang bingung itu buat anaknya datang lagi tetap anaknya pindah ya karena dia menjelaskan. Saya tanya kenapa Bu kemarin anaknya lagi kan, dari saya tanya kemudian sudah saya tunjukkan boleh jadi Feral si Feral ya itu masih merasa tidak dianggap keadaannya. Saya coba ibu kayaknya biasa-biasa aja sama itu. Balik lagi datang lagi besok lagi ke saya. Selama berapa hari? Nggak lama, besokannya bisa. jadi mungkin ikut di rumah ya, terus besokannya siang tuh dan 12 datang, terus dia bilang ini mohon maaf, saya melaporkan lagi sekali kemarin sama saya tuh, saya juga udah ngobrol-ngobrol, ternyata saya cinta Bu, anak saya senang belajar di kelas ini, hanya udah akrab sama teman-temannya. Padahal dibully dia ya. Iya, tapi kan nggak sekelas emang bulinya, nggak sekelas sih, hanya satu itu yang terus mungkin teman-temannya kan hanya ngikut aja. Terus akhirnya si ibu itu bilang saya marah Bu sama anak saya ini karena keputusan saya jadi anak saya yang jadi korban gitu. Terus akhirnya dia cerita memang Bu karena terkait kepengurusan kelas jadinya saya sebenarnya saya tidak mau terima yang orang tua yang memilih anak saya itu masa saya adalah pesaing dalam kepengurusan kelas. Endingnya terus akhirnya dia berkat memindahkan anak, akhirnya dia mengalah dan kesininya malah akhirnya apa yang menyebabkan anak yang membuli anaknya malu sendiri dia. Jadi satu kelas orang tua dia diam, tapi setelah orang tua itu udah tahu jadinya itu malah jadi sekarang malah dia tidak bersuara lagi. endingnya memang balik lagi ke pada diri kita ya gitu, untuk menguasai ego kita ya. Iya.
ya minimalisir itu karena ego orang tua jadi anak jadi korban gitu. Kalau begitu di sini ada dilema juga ya, dilema yang dirasakan itu adalah yang tadi itu pertama, bagaimana kita bersikap terhadap orang tua dengan posisi kita harus berlaku adil ya, tidak memihak salah satu dari kedua orang tua itu, dan kita juga tidak menyalahkan guru kelasnya ya, karena malah saya lebih senang orang guru kelasnya yang laporan ke saya. Kalau guru kelasnya nggak laporan, saya juga kalau ada permasalahan anak tidak kata-katain walaupun secara verbal, kan nggak setiap anak bisa menerima. Terus kalau ibu melihat kasus ini termasuk dilema etika nggak dalam penanganannya? Termasuk kita lah. Dan saya juga senangnya akhirnya ada kesadaran orang tua dari pihak yang dibully itu mengalahkan, itu berarti ada etika, kemudian rasa sosial juga kan ada. Kalau menurut saya hasil karena dia sikap sosialnya dia untuk kebaikan anak, kebaikan seluruh kelas, ya akhirnya mengalah. Dilalah yang tadinya lingkungan sosial kelasnya itu malah lebih mendukung dia daripada terbalik ya tadinya yang lingkungan kelasnya pro tersinggung diri, dia malah kembali. Itu membalikkan fakta ya. Oke, terus dari segi apa ya, dilema itu dari antara individu dengan kelompok. Terus sikap guru kelasnya setelah ada kejadian yang akhirnya terselesaikan masalahnya. Terus apa yang ibu lakukan langkah berikutnya? Yang pertama, tentu saja membahas dari senang lah dari kasus yang selama ini sudah berusaha dia pecahkan sendiri atau bersama rekan-rekan dulu, sekarang akhirnya sudah diselesaikan. Kemudian akhirnya saya minta guru itu selalu memantau segala aktivitas muridnya di kelas maupun di luar kelas. Terus kalau memang ada informasi dari orang tua, coba di sini jangan langsung dibuat sebuah keputusan. Jadi tolong baca dulu atau pelajari benar atau tidak. Terus kalau memang iya ada kejadian tersebut, baru dibuat pembahasannya seperti apa. Tapi saya sebenarnya sama guru ini karena sudah ibaratnya dia nggak mau mengundang masalah gitu, khawatir nanti malah berimbas ke sekolah ya. Iya, kan jadi nggak enak lingkungan sekolah ini kalau orang tua ini. Kemudian dari kasus yang tadi berarti apakah dari ending dari yang tadi itu merasa bagaimana Bu? Kan udah terselesaikan, akhirnya dia malu sendiri. Dia ke ibu nggak untuk juga melakukan hal yang sama dengan yang tadi? Dari yang sudah yang dibully itu kan, kalau dia kan mengakui, dia kan dia mengakui kalau dia egois. Bagaimana sikap si yang pembuli itu? Kalau yang pembulinya memang karakternya keras. Jadi malulah kalau bisa ngomong. Jadi atau ada nggak langkah-langkah buat ibu memanggil biar tidak ada kejadian demikian lagi? Oh iya, saya waktu itu melakukan satu orang tua ke kelas ya,
masalah ya saya Kumpulkan semuanya. ya kelas 3 kan ada 2 kelas tuh Ya. nah saya kumpulkan saya adakan rapat saya kasih berjalan karena dulu pas mendekati mau pemilihan lulus kelas yang baru jadi sebelumnya saya sudah memberikan arahan bahwa kepengurusan ini kelas ini bukan untuk adanya dominasi seseorang saya hanya untuk gimana caranya untuk membantu guru atau sekolah untuk memajukan kelas tersebut dalam belajar beraktivitas di kegiatan-kegiatan sekolah. Itu pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus Pelajaran yang bisa diambil satu adalah kita harus sebagai guru harus jeli terhadap segala permasalahan yang ada di kelas dari sisi kita sisi yang kedua harus belajar dalam segala hal ini termasuk pelajaran sosial etika dan komunikasinya terutama ya ke anak pastinya ke orang tua biar bisa saling support evaluasi nih kita suka nggak Ibu melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita putuskan dan merefleksikan dari keputusan yang kita ambil. Ya kadang saya suka evaluasi dulu gimana sih apa yang sudah saya lakukan ini karena saya juga merasa jauh dari benar gitu. Makanya kadang saya juga minta saran dari teman-teman yang ada di sini. Refleksinya ya tentu aja ya saya sebagai pimpinan kalau ada orang tua yang lapor begini saya kan juga harus menyaring atau enggak saya dengar dulu apa yang diungkapkan oleh guru dan guru kelas atau guru bidang dan guru yang lain kalau memang mengetahui masalahnya kita sama-sama bicara dengan ada kasus seperti ini gimana kita bicarakan bersama dan berusaha untuk tidak ada kejadian seperti ini ada perubahan. Ya, terima kasih Bu Irna yang sudah meluangkan waktu dan ini buat pembelajaran kita semua bahwa setiap dalam pengambilan keputusan kita harus mengedepankan anak. Tolong statement terakhir untuk pertemuan kita. Selalu mengedepankan anak kita untuk masa depannya. Terima kasih Bu Irna dan Sama-sama, Bu Ati. semoga kita menjadi guru hebat yang selalu dilindungi oleh anak tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irna. Sama-sama.